Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke teman-teman ya, di kesempatan malam hari ini untuk kedua kalinya ya Mas ya. Iya. Untuk kedua kalinya Mas Gilang ini datang ke rumah ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengikuti video dari awal sudah tahu masalahnya apa, mungkin nggak usah tak ceritain teman-teman ya. Yang pasti Mas Gilang datang ke rumah, semoga aja harapan saya urusan ini cepat selesai ya teman-teman ya, karena saya juga ingin fokus untuk mencari Suro teman-teman ya Mas Ya. Mas Gilang, maaf, tak kirain apa jenenge sampean harusnya kan kemarin malam ya. Iya. Harusnya sampean kemarin malam ke rumah, terus sampean nggak ke rumah, terus juga sampean nggak ngabarin. Tak kirain masalahnya udah selesai Mas. Gitu. Makanya tadi pas sampean ketok-ketok pintu lagi, bertamu lagi, saya kaget Mas. Gitu loh. Ternyata sampean belum ikhlas. Ini juga nggak mungkin langsung nego kayak gitu Mas. Masa kayak gitu dianggap udah, ya nggak mungkin lah. Ya tak kirain. Iya. Tak kirain. Jadi kemarin Masnya kan telepon pagi kan, saya mau kesini kan jam 8. Saya udah mau kesini, katanya minta waktu, saya kasih waktu. Jam berapa? Malam jam berapa? Jam 8 sama malam. Iya. Ya penting kan nanti malam aja Mas, kalau nggak Mas datang ke warung. Iya. Warung tak tungguin nggak ada. Sampai malam saya pulang pun sampean nggak ada sini ya. Akhirnya udah selesai gitu loh Mas. Gitu. Saya udah kesini, udah kesini, perjalanan kesini. Tapi ya nggak tahu kenapa kalau kemarin naik motor itu kayak ada yang jorogin gitu Mas. Apa ulah sampean itu Mas? Ya, aku hubungannya sama saya Nah, Mas. saya nggak tahu. Maaf Mas tadi bilang apa jatuh dari? Iya, saya jatuh Mas. Maaf, buktinya Mas masih bisa sampai sini. Nah ini Mas, jalan udah pincang nih. Tuh, lihat tuh. Situ Mas. Tadi malam ya Mas. Maaf, itu kakinya juga kena. Iya, kakinya kena semua. Saya jatuh guling-guling gara-gara sampean pastinya ini. Loh kok Tuh. Mas kan yang naik motor sendiri. Ya mungkin keterangan Mas apa. Tuh. Lah ya nggak tahu, namanya juga mungkin Masnya yang main belakang, karena saya kesini kemarin nggak terima kan? Astagfirullahaladzim. Bukan Mas, saya nggak ada main-main belakang, itu nggak ada. Iya. Ya mungkin Mas jangan nyalainnya ke saya. Mas juga pertama mungkin kurang hati-hati. Kedua Mas mungkin keburu-buru pengen kesini, jadi buru-buru melarak apa kan bisa. Gitu. Ya udah, yang kemarin urusan saya, sekarang surahnya mana? Nah itu dia Mas masalahnya. Saya mau ceritain dulu. Ya sama surah aja kesini nggak apa-apa. Iya, saya mau ceritain dulu sampai dengerin saya ngomong dulu ya. Suro semenjak kemarin ketemu sama Mas, Suro itu pergi Mas, nggak tahu kemana. Ini berarti udah hari yang kedua nih. Saya sudah mencari kemana-kemana tapi nggak ketemu. Gitu. Pergi atau mungkin Mas? Pergi Mas, nggak ada di rumah saya, jamin nggak ada. Apa aja Mas, nggak usah punya pikiran. Saya ngomongin, saya benar-benar bersumpah nggak ada. Suro di rumah nggak ada. Saya pun lagi mencari Mas. Gitu. Kemana itu Mas? Ya saya kurang tahu. Saya juga kalau tahu. Nah terus ini kelanjutannya gimana ini kalau nggak ada bocahnya itu? Nah itu pergi kemana itu? Kenapa nggak dijaga? Udah. Ya saya sudah menjaga Mas. Gini Mas, Suro itu memang orangnya aneh. Nah itu aneh. Udah ngakuin kan Masnya kan? Iya, maksudnya aneh gini Mas. Dari dulu, dari kecil emang sikapnya aneh, suka pergi nggak ngomong, ntar suka kemana nggak ngomong, kadang dia tidur di hutan-hutan tuh udah biasa gitu. Nah, bisa kayak gitu Mas? Ya makanya itu kita kasih tahu dulu sampean gitu. Itu emang
Suro emang sifatnya seperti itu. Nah, terlepas dari itu saya nggak tahu nih perginya Suro itu apa, karena dia nggak apa malu, apa dia ngelakuin kerasa ngelakuin, terus dia Udah ditanya belum sebelum pergi itu, maksudnya tentang saya masalah? udah tanya Udah. berpuluh-puluh kali. Ya, terus Saya udah tanya dari yang maaf ya, Hmm. dari yang halus, yang sedang sampai yang kasar, saya sudah tanya. Tetapi jawabannya satu, dia nggak merasa ngelakuin. Gitu. Tapi jujur ya, saya jujur sama sampean. Saya tanya emang sama anak saya. yang itu yang katanya Biar Iya. sama Rehan, itu emang benar. Nah, kan itu udah Benar, maksudnya emang si Suro itu nggak bersama anak saya. Nah, berarti kan suruhnya yang kadang-kadang kan? Ya maaf ya, tetapi Mas di sini juga, kalaupun masalah ini dibawa maaf ya ke tanah hukum, ke ranah hukum, Mas pun nggak ada buktinya. Saya cuma pengen suruh ngakuin, minta maaf, udah itu doang. Ya, tapi sekarang masalahnya kan suruhnya nggak ada di tempat, Mas. Suruhnya sudah nggak ada di rumah. Gitu ya udah, saya wakilin lah, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya wakilin. Masalah ini udah sampai di sini aja. Ya nggak bisa loh mas, masa nyampe di sini saya kan kayak gini udah karena suruh kan? Ya. Jatuh kayak gini semalam. Mas Udah jangan, siapa lagi? Mas jangan salahin, Mas kan jatuh sendiri, nggak ada hubungannya sama kemarin Suro. Gitu. Ya siapa tahu kan suruhnya punya kekuatan apa, mungkin nyampe saya jatuh. Oh saya kayak dijodohin kayak nggak masuk akal mas. Ya, Mas tadi kalau bilang kalau Suro mempunyai kelebihan bisa nganuin Mas ya. Kenapa nggak dari awal waktu ketemu sama Mas, maaf ya, Mas diapa-apain? Buktinya Mas nggak dinakalin apa-apa, kan cuma ditakut-takutin, cuma mungkin itu Suro bercanda lah menurut saya Pak. Awal kali itu mungkin bercanda. Gitu. Tapi nggak bisa, udah damai, nggak bisa mas. Saya butuh solusi dari mas yang bagusnya gimana gitu kan. Ya udah. Sebelum tuh bocah depan mata saya gitu kan, saya pengen nanya langsung dia ngaku apa enggak gitu kan. Mungkin sama bapaknya takut, sama saya nggak tahu kan. Nah buktinya kemarin udah ketemu juga kan Mas, nggak ngakuin. Lah bocahnya kayak gitu, pengen ngomong lagi tatap mata, nggak usah sama bapaknya nggak apa-apa. Coba ngaku nggak gitu. Ya udah gini aja lah. Saya mohon sih, saya juga pengen fokus mencari Suro Mas. Ya. Saya pengen, ya saya mewakili Suro, saya minta maaf, terus masalah ini udah selesai sampai di sini. Saya maunya seperti itu. Mau damai maksudnya secara kekeluargaan. Iya saya. Solusi dari masnya apa? Damai maksudnya jaminan sebelum Suro ketemu sama saya. Jaminan buat saya percaya kalau Suronya itu emang gak ada. Gitu. Siapa tahu kan masnya yang penting. Gak usah pakai jaminan Mas, gini aja, nanti kalau emang Suro sudah di rumah, sudah pulang, sampai tak kabarin, tak telepon, nanti sampai ke sini. Nggak bisa nanti kayak kemarin kayak gitu. Oh itu motor punya mas ya, yang itu kan hitam. Iya motor. Mending buat jaminan saya aja, sampai Suro balik ke rumah, saya kesini lagi, motor itu tak selain masnya lagi, saya cuma butuh minta maaf Suro ke saya, udah itu doang. Ya masa segitunya harus pakai motor Mas? Lah iya kan buat jaminan mas, namanya jaminan kan bebas, suka-suka saya dong, mau apa, mau motor kayak mau apa kayak. Ada motor ya udah saya bawa aja mas. Motor saya pakai sehari-hari buat ke warung, buat usaha. Nah bukan urusan saya mas, itu juga urusan saya sama Suro, gitu aja. Enaknya gimana? Gimana gini? Saya udah mending nih, nggak emosi, gimana baik-baik gitu mas. Saya ada uang sedikit, bisa Mas buat pijat, buat urut, buat berobat lah sedikit, tapi saya minta 2 juta. masa urut pijat 2 juta Mas? Nggak apa-apa dong buat jaminan. Kalau nggak segitu gampang banget, udah ya udah kayak gitu. Wah jujur kalau saya 2 juta saya nggak punya uang Mas, nggak punya uang.
Kalau segitu saya nggak mau. Paling ada juga kalau buat urut-urut aja 200 Mas. Wah, jauh banget Mas, nggak bisa ya Mas. Itu bukan jaminan, itu namanya nyepelin saya ke sini. Harga diri saya diingat sama anak panjenengan Mas. Sebagai orang tua harusnya kan tanggung jawab ngurus anaknya, ngedidik anaknya. Kalau anak itu memang agak kurang, ya nggak usah keluar rumah, diam aja di rumah gitu Mas. Itu aja. Kalau udah kayak gini kan, saya nggak mau tahu Mas. Saya minta anaknya minta maaf, akuin udah itu aja, nggak ngeluarin apa-apa, cuman modal omongan gitu. Jangan segitulah Mas, jangan 2 juta lah, 300 lah, 300 Nggak bisa. itu pun Ini buat jaminan, ini bukan di uang modal pasar Mas. saya. Negosiasi banget segitu Mas. Ya Nggak itu pun bisa. 300 uang warung buat usaha, nanti tak akan sampean semua. Ya nggak bisa. Saya nggak peduli itu uang warung kayak uang apa kayak. Masa bodoh. Saya minta sekarang ada. Sebelum saya balik. Kalau nggak ada segitu saya nggak balik, saya tunggu di sini. Duh, maksudnya Mas mau nungguin di sini mau apa, mau gimana? Ya ada motor dan bau gitu aja. Enak Mas enak, saya enak, udah kayak gitu aja. Kalau nggak gini aja deh Mas, biar cepat selesai di masalahnya. Saya juga jujur, saya juga pusing, saya pengen fokus untuk mencari anak saya. Oke, itu urusan Mas, nggak apa-apa. Jadi gini aja lah, kita kasih STNK aja ya, suratnya aja, surat motor. Ini motor itu teman saya. Tapi itu pun nanti saya minta nomor sampean, WhatsApp sampean, terus juga besok juga saya mau tahu juga rumah sampean. Takutnya maaf saya belum tahu. Nanti tak kasih surat, taunya Mas tahu hubungin nomornya nggak bisa. Coba saya lihat dulu sambil saya pikir-pikir gimana gitu. Saya lihat dulu cocok nggak gitu. Saya masih pikir Mas.